kita kembali ke pembahasan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya ini kita akan membahas tentang bagaimana sih membuat query join tabel dari dua tabel ya. Query-nya bagaimana gitu. Jadi membaca dalam satu tabel. Nah, di sini ada tabel namanya ID jurusan dan nama jurusan ya. Di sini masih kosong. Di sini ada tabel mahasiswa ya. Nah, di mana tabel mahasiswa ya? Tabel mahasiswa ini ada nama jurusan, ambil dari data jurusan ini. Jadi di sini mahasiswa. Struktur kita ganti ya, karena ini pelajaran berikutnya kita ubah menjadi ID. ID jurusan. Datanya kita ganti. Nah, di sini kan nanti kesimpannya ID di dalam tabel mahasiswa. Tapi kita ingin membacanya namanya, padahal di sini kan ID-nya berapa, namanya berapa gitu. Kita coba insert. Nah, kita coba insert ya. Di sini mah ID 1 jurusannya adalah sistem informasi. Terus ID 2 teknik ya, informatika. Nah, kita simpan. Kita input manual ya dulu. Karena di ID jurusan ini, ID 1 itu namanya sistem informasi, ID 2 itu teknik informatika. Nah, ini bagaimana sih kita menyimpan data mahasiswa ini? Nah, gitu ya. Jadi data mahasiswa ini, nah, dalam data mahasiswa ini ketika input ya. Nah, di sini nanti akan muncul nih ID jurusannya gitu. Jadi data tua select, jurusan. Nah, ini dipanggil dulu, selectnya ini dipanggil dulu ya. Nah, query di dalam ini harus dipanggil dulu. Kalau ini kan belum muncul ya, padahal di sini udah kita tambahkan. Di jurusan ini tadi kita tambahkan ya. Ya, ada sistem informasi, ada yang lain gitu ya. Nah, di sini harus dimunculkan, dipanggil query-nya dulu. Nah, jangan lupa tambahkan koneksinya. Koneksi PHP. Nah, kita simpan. Nah, di sini udah muncul ya datanya, ada sistem informasi. Jadi nama ini, kelas ini, jurusannya apa gitu ya. Nah, kemarin kita coba, kita lihat datanya. Nah, data mahasiswanya masih kosong ya. Kita coba isi namanya Dilan kelas 1, jurusannya adalah sistem informasi, kita simpan. Nah, di sini ada error nih di proses. Nah, kita cari proses line. Nah, gini. Dolarnya ke double ya. Kita coba lagi. Dilan proses. Nah, di sini tidak ditemukan indeks jurusan. Nah, di sininya ini. Di dalam data, edit data. Edit data. Proses. Simpan di dalam data. Nah, di sini kan tadi, di sini kenapa error? Error karena di database
sudah diganti dengan nama ID jurusan, gitu ya. Di database ini namanya ID jurusan ya, di mahasiswa ini. Nah, ID mahasiswa, nama, ID jurusan satu, gitu ya. Nah, ID jurusan. Nah, di sini kita ganti namanya ID jurusan karena di tabel mahasiswa adanya ID. Nah, nanti bagaimana sih kita manggil namanya? Nah, kita kan nggak mungkin nih nama mahasiswa Dilan jurusannya satu. Nah, meskipun di database ini ya, di database ini tersimpannya satu, tapi jangan panggil satu, dipanggillah namanya gitu. Satu, ID satu itu apa? Sistem informasi gitu. ID 2 apa? Teknik informatika gitu. Meskipun di sini disimpannya ID nggak masalah gitu, karena kita udah joinin tabel. Nah, bagaimana query untuk menjoinkan tabel ini agar kebaca ID 1 ini adalah sesuai dengan nama ID jurusan ini gitu ya. Kenapa? Nah, karena di sini belum dijoin tabel query-nya. Itu di sini masih select mencari from mahasiswa gitu. Nah, bagaimana untuk membuat join tabelnya? Nanti kita bahas. Nah, ini kita hapus ya. Kita hapus. Nah, join tabelnya bagaimana? Gitu. Jadi query-nya dirubah. Nah, di sini diganti. Di sini akan mencari tabel mahasiswa ya. Mahasiswa ya, mencari banyak. Nah, di query join dari mana? Dari jurusan, koma ya. Jurusan. Mencari banyak data. Nah, from dari tabel mahasiswa gitu. Oke. Nah, kemudian gimana? Ini di inner join kan. Di sini kan dari tabel mahasiswa akan ngebaca tabel yang ada di dalam jurusan mahasiswa. Berarti di sini inner join ya, joinkan tabel ya. Jurusan on. Nah, ini akan membuka ID-nya. ID jurusan ya. Dan jurusan dot ID jurusan. Nah, inner join ya, nama tabel dibuka dari jurusan. Di dalam jurusan primekainya apa? ID-nya. ID jurusan sama dengan ya, sama dengan maha. Nah, di dalam mahasiswa yang sesuai dengan nama jurusan apa? ID jurusan gitu. Jadi logikanya membacanya begini. Di dalam query mahasiswa ya akan mencari data di dalam data jurusan. Yang dicari dimulai apa gitu. Nah, ini dijoinkan tabel dari jurusan ini membuka primekei dari yang dibaca di dalam tabel mahasiswa gitu. Yang dibaca di dalam tabel mahasiswa ya. Di struktur datanya di sini ada ID jurusan gitu. Makanya di sini dibaca dulu tuh ya, dari ID berapa nih gitu. ID jurusan, nama jurusan. Nah, primekainya ID jurusan. Jurusan tuh primekainya, kata kuncinya adalah ID jurusan. Dan ini, nah, ini diinput ke dalam tabel mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa ini ada ID jurusan. Jadi nanti ketika membaca
mahasiswa A kelas berapa, jurusannya namanya apa. Meskipun di sini tersimpan pada dalam database itu cuma 12 dan lain-lain. Gitu. Nah di sini tambahin order by, order by apa, ID mahasiswa teks. Nah kita coba running-kan. Ini kan masih tadi belum kita review saja. Jadi nama mahasiswa Dilan, jurusannya jangan satu, tapi kita pengen tahu nama jurusannya meskipun kesimpanannya di database satu gitu. Nah, kita refresh. Nah ini ada apa nih yang error? Di sini pasti ada yang error ya. Len 48 berarti di query-nya ada yang error. Nah di sini kenapa nih? Ya, di sini kenapa masih ada error? Berarti query-nya ada yang error. Kita cek query-nya. Oh, ini kurang titik. Jadi nanti akan kebaca nih di sini. Oh, masih ada yang error. Ini kurang titik. Nah, di sini masih satu jurusannya. Kita ganti nama coba. Di tabel mahasiswa nggak ada tersimpan nama, tapi kita bisa panggil nama. Gitu. Nah, jadi kan sistem informasi. Kita coba tambah lagi ya. Tambah namanya Siti kelas 2 jurusan Teknik Informatika Kasipan. Nah, itu meskipun di database ya, di dalam database mahasiswa itu tersimpannya hanya 1, 2 gitu, tidak menyimpan namanya. Jadi kalau udah di query-in, di joinin tabel di dalam query ini akan bisa kepanggil nama jurusannya karena apa, query-nya sudah di joinkan tabel gitu. Jadi join tabel itu menggabungkan dari satu tabel dengan tabel lain. Kalau seumpama mau ada tabel mahasiswa mempunyai joinan tabel selain jurusan, nggak apa-apa, tinggal tambahkan aja koma, seumpama kota titik bintang ya, berarti mencari data banyak di dalam tabel kota. Cuma mahasiswa jurusan ini kelas ini alamatnya di kota ini ya gitu. Kemudian di sini jangan lupa tambahkan lagi ini kalau ada kota ya. Nah, biar join kota ya kan, tinggal nyamain aja kota. Nah, remake di kota apa? ID kota itu sama dengan mahasiswa. Buat di dalam mahasiswa nanti tersimpannya apa? ID-nya, ID kotanya gitu. Nanti akan kebaca karena kota ini tidak ada, jadi yang kita bikin tadi hanya jurusannya. Nah, meskipun di sini datanya sampai ribuan, cuman tersimpannya 1, 2, 3, 4, tapi kan nggak tahu. Aku pengen tahu Dilan tuh nama jurusannya apa, meskipun database 1, 2, 3, 4, 5 gitu, hanya berupa angka. Tapi di dalam query aplikasi ya, itu nanti akan kebaca gitu. Oh, ID 1 meskipun database 1 gitu. Situ. Coba kita Linda Kurniawan kelas 5 jurusan Sistem Informasi. Nah, aku kebaca di sini kan. Meskipun di database pun ya kan, terbacanya adalah ID-nya 121 kan nggak tahu kalau database 121 itu apa gitu. Nama jurusannya apa, masa kita mau ngecekin satu-satu kan nggak gitu. Jadi kita harus bikin query-nya agar kebaca di dalam aplikasi gitu. Jadi gitu teman-teman, kalau membuat query join tabel melebihi dari satu tabel atau sampai 5-6 tabel pun sama cara. Dari tabel mana dijoinin kemana gitu. Ya, tabel A mengambil data dari tabel B. Nah, itu dibaca. Karena di sini bahasanya memilih dari tabel mahasiswa ya. Mengambil dari tabel jurusan, cari data banyak dari tabel jurusan gitu. Makanya di sini dijoinkan tabel
nama tabelnya yang dijoinkan jurusan dengan yang dijoinkan apa ID jurusannya ke dalam tabel mahasiswa. Untuk pembahasan saat ini cukup sih, cukup sekian. Kalau ingin ditanyakan bisa komen saja atau bisa langsung chat kami ya. Jangan lupa terus selalu kembangkan dunia pendidikan agar menjadi pendidikan yang bermanfaat bagi semua. Cukup sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.